Pada hakikatnya adalah segala yang ada dalam diri kita ini adalah amanah. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita ini amanah dari Allah. Karena amanah maka akan dipertanyakan nantinya. Kita diberi umur 50 tahun, 60 tahun, ini dipertanyakan oleh Allah untuk apa? Kita diberi anak, kita diberi istri oleh Allah. Ini semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, titipan yang nanti akan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan intinya adalah senantiasa di pagi hari ini kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan memperpanjang i'tikaf kita di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Banyak teman-teman kita, saudara kita yang saat ini mungkin juga menginginkan sebagaimana yang kita laksanakan, namun karena satu hal ya, mungkin karena sakit, ada yang lagi mungkin ada di luar kota dan lain sebagainya, atau mungkin lagi dalam perjalanan ya, nggak bisa melakukan sebagaimana yang kita lakukan di pagi hari ini. Dan alhamdulillah di pagi hari ini lagi kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah kesehatan kita pakai sesuai dengan perintah Allah, itu kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing ke masjid ini ya, walaupun dengan berbagai kesibukan kita, namun masih kita menyempatkan diri ke masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salat dan salam dan tentunya semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang senantiasa kita berharap di yaumul kiamah nanti kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pagi hari ini masih berbicara tentang amanah ya, di mana minggu yang lalu kita sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengemukakan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung ya. Tapi mereka tidak mau menerimanya, tapi yang mau menerimanya adalah kita manusia. Pada hakikatnya adalah segala yang ada dalam diri kita ini adalah amanah. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita ini amanah dari Allah. Karena amanah maka akan dipertanyakan nantinya. Kita diberi umur 50 tahun, 60 tahun, ini dipertanyakan oleh Allah untuk apa? Kita diberi umur panjang oleh Allah, kesehatan kita ini dipertanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi anak,
dan diberi istri oleh Allah. Ini semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan yang nanti akan dipertanyakan. Dan tidak dipertanyakan saja, nanti satu saat juga akan diambil kembali oleh Allah. Jadi konsepnya dunia itu, kalau kita yang meninggalkan, maka kita akan ditinggalkan. Itu dunia. Maka jangan sepenuhnya kita mencintai dunia ini. Anggap ini adalah titipan, ya, titipan. Maka kalau namanya titipan, satu saat ya akan diambil yang punya. Gitu. Jadi saya tertarik dengan analogi yang diberikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Anggaplah yang ada dalam diri kita ini titipan, kayak kita itu orang apa, kayak tukang parkir itu, ya. Tukang parkir itu kan dia banyak memparkirkan mobil macam-macam, mulai mobil paling mahal sampai mobil paling murah, atau murah sampai yang mahal. Mobil yang harganya dari puluhan juta sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran, ya, ternyata ada yang sampai miliaran. Tapi begitu diambil kembali, maka tukang parkir itu tidak akan protes, tidak akan merasa bahwa dia kehilangan. Karena apa? Karena memiliki, ya, tidak ada rasa memiliki, tapi hanya sekedar dititipi, ya. Nah, sekedar dititip, dia dapat titipan. Nah, ketika diambil kembali ya diserahkan, ya. Nggak ada kemudian protesnya, jangan ini saya ini apa sudah dititip sini nggak boleh diambil, tidak. Demikianlah kita hidup, konsepnya juga seperti itu. Ketika kita diberi, maka siaplah untuk ditinggalkan. Bersiap-siap untuk ditinggalkan, atau kita justru yang meninggalkan. Allah beri amanah kita banyak hal, dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar. Kesehatan kita ini juga amanah dari Allah. Kesehatan ini juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena beratnya inilah sehingga amanah itu ketika diungkapkan, dikemukakan kepada selain manusia, mereka tidak mau, ya. Nanti wa asfaqnal insan, tapi yang mau manusia. Manusia diberi akal, pikiran, yang dari situlah kemudian manusia itu bisa memilih, ya, bisa memilih antara kebaikan dan keburukan, antara menjadi orang yang beriman maupun orang jadi orang yang tidak beriman, antara orang yang bisa bersyukur maupun menjadi orang yang kufur. Itu dengan pikiran, ya, dengan akal pikiran yang Allah titipkan kepada kita. Jadi tidak hanya sebatas harta benda amanah itu, tapi semuanya yang ada dalam diri kita ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau berupa fisik yang ada dalam diri kita itu nanti pertanyaannya satu arah. Jadi kalau ditanya Allah, kamu punya kesehatan dipakai untuk apa? Di satu arah. Kamu punya kaki untuk apa? Ya, usiamu sampai sekian untuk apa? Tapi kalau harta benda ini dua arah ditanya. Uang yang kamu punya itu didapat dari apa, dari mana, dan dipakai untuk apa? Ya. Ini juga amanah, lebih berat, ya. Atau jabatan yang kau dapat itu dengan cara bagaimana, terus kamu pergunakan seperti apa?
kedua arah. Jadi kalau nikmat yang Allah berikan dalam diri kita ini, pertanyaannya satu, ya. Jadi potensi untuk mengkhianati amanah ini besar. Makanya di dalam ayat itu, di dalam ayat yang sebutkan kemarin ya, pada ahad yang lalu itu ditutup dengan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu menzalimi dirinya ya, dalam keadaan zalim, jahula dan bodoh ya. Karena dengan amanah itu banyak orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan bagi orang yang mengkhianati amanat itu, dalam hadis dilanjutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dari Abu Hurairah. Hadis ini sudah populer, setiap orang juga mungkin hafal. Jadi ayatul munafiki salasun. Jadi tanda orang munafik itu ada 3. Termasuk diantaranya itu ya wa idza tumina khona ya. Yang pertama itu idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara banyak bohongnya. Orang munafik ini kan orang yang paling repot. Mau dikeluarkan itu dia mukmin, mengaku dirinya Islam, mukmin, tapi tidak dikeluarkan, dia itu memusuhi dari dalam. Ya, repot memang. Makanya sampai Kiai Maimun kalau takbiran itu tidak boleh ditambahi dengan walau karihal munafikun. Ya, pernah satu kali baca takbiran itu ada santri di musola kemudian bilang walau karihal musyrikun walau karihal munafikun, ditambah begitu, terus dipanggil cong gitu, ya. Ya itu kalau manggil santrinya kan cong itu bahasa Rembang, pati itu cong itu nak nyong ya, nyong lah kalau bahasanya Pak sama ya. Nggak usah ditambah munafikun karena munafikun masih, orang munafik itu masih dalam barisan orang Islam. Jadi walau karihal musyrikun saja, walau benci orang-orang musyrik ya. Jadi repot ya, orang munafik itu ada dalam barisan orang Islam tapi juga bisa memusuhi orang Islam sendiri. Jadi idza hadatsa kadzaba, yang pertama itu cirinya kalau dia berbicara banyak bohongnya. Wa idza wa'ada khana, kalau dia berjanji banyak wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Janjinya saja manis-manisnya. Ada yang bikin meme itu, ada calon DPR datang dikasih kopi pahit ya, ini saya minum Pak ya, ini Bu ya, iya Pak, diminum. Loh Bu kok pahit? Iya itu karena manisnya sudah ada di janjinya Bapak. Jadi ketika dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Yang terakhir yaitu wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah ya, ketika dia diberi amanah kepercayaan dia mengkhianati. Dan amanah ini adalah sesuatu yang sangat menjadi ciri khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Rasulullah itu ciri khasnya yang terkenal adalah amanahnya, sehingga tidak hanya orang-orang sesama muslim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu amanah, orang paling amanah sehingga disebut Al-Amin, tapi musuh-musuhnya pun sampai mengatakan bahwa Muhammad itu Al-Amin. Di orang kafir Quraisy itu dalam kenabian tidak percaya kepada Rasulullah, tapi kalau punya sesuatu yang ingin dititip, harta benda yang mau dititip kepada Rasulullah. Ini kan aneh.
Karena orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa kalau dititip sama Nabi Muhammad itu pasti aman gitu. Ya, pasti aman. Tapi kalau dalam urusan kenabian, percaya dengan Islam nanti dulu. Padahal dia mengatakan bahwa Muhammad itu nggak akan pernah bohong, tidak pernah bohong. Tapi begitu Nabi Muhammad, ya, begitu Nabi Muhammad mengatakan dapat wahyu, mereka rame-rame mengingkarinya. Ini aneh. Ya, itu aneh. Itu faktor memang ya seperti itu prosesnya. Jadi kalau diberi amanah itu selalu ditunaikan. Ini ciri khas yang terkenal ataupun yang paling dominan di dalam di Rasulullah selain akhlak. Ya akhlak ini ya, amanah itu termasuk akhlak. Ya. Nah, ini yang kita harus senantiasa untuk muhasabah diri kita. Ya, sudah sejauh mana kita ini menerima amanah ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, umur panjang, badan yang sehat, yang lengkap. Ini amanah semuanya. Dan yang paling inti adalah kita harus selalu memikirkan bahwa apapun yang ada dalam diri kita ini adalah titipan dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memperbanyak kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu beratnya amanah yang Allah berikan, titipkan kepada kita ini. Ya, kita nggak akan bisa menunaikan satu persatu. Ya. Kan tetapi paling tidak kita berusaha ya, untuk menyempurnakan. Ya, kita itu banyak mengkhianati amanah. Ya. Baru jam kerja saja kita sudah banyak. Ya. Misalnya di contoh kecil saja, yang harusnya jam 8 masuk, kita masuk jam 9, ini kan sudah tidak amanah gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini, apalagi yang mestinya liburnya cuman Sabtu Minggu, liburnya nambah, yang ini amanah juga nggak amanah ya. Yang harusnya masih aktif kerja tapi nggak pernah kerja, ini juga mengkhianati amanah. Di hal-hal yang seperti ini ya, ya kita ini mengakui bahwa kita ini nggak akan sepenuhnya menunaikan amanah itu ya. Apalagi di jam Indonesia itu wah, luar biasa ya. Di jadwal undangan jam 8 datangnya jam 10 ya, jadi musim. Kalau bukan begitu bukan Indonesia namanya ya. Jadi hal-hal seperti ini juga sebenarnya kita sudah tidak amanah ya. Makanya dalam Islam itu luar biasa mengajari kita untuk sholat bagaimana tepat waktu ya, bagaimana sholat 5 hari dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini mengajari kita bagaimana kita ini tepat waktu. Jadi namun insya Allah apabila kita mengakui diri kita ini lemah dan pandai bersyukur ya, ya insya Allah apa yang ada dalam nikmat kita, dalam diri kita ini akan menjadi keberkahan, bukan menjadikan kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu bukan seberapa banyak kita terima ya, tapi seberapa banyak kita mensyukuri ya. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa indah hidup yang kita lalui, tetapi kalau kita mau bersyukur, hidup kita akan menjadi indah ya, menjadi indah. Bukan karena berlebihan, bukan karena hidup yang berkecukupan kita menjadi bahagia, tetapi bahagialah maka kita akan menjadi, hidup kita akan merasa indah. Jadi seperti itu. Jadi dengan yang amanah yang Allah berikan kepada kita banyak yang kalau kita hitung, namun kita senantiasa untuk berusaha menunaikan amanah tersebut. Kita hindari tiga sifat tadi ya. Kalau 3 sifat kita hindari ya, kita akan selamat dari sifat-sifat munafik. Jadi jangan suka berbohong, kemudian kalau berjanji ya ditepati ya, kalau diberi amanah kita tunaikan semaksimal mungkin ya.
ini insya Allah kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan amanah kepada kita manusia ini, kita untuk berusaha selalu senantiasa menunaikan amanah tersebut, dan nanti karena amanah itu pula orang itu, manusia itu akan menjadi orang yang mulia, dan karena amanah pula manusia itu akan menjadi manusia yang hina, ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mungkin itu pagi hari ini, walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah diri. Kita menggunakan amanah Allah titipan kepada kita, nikmat ini kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah, karena Allah perintahkan kita tidak lain ketika Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.